Terima kasih masih bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di Jakarta dan sekitarnya. Hingga saat ini saya tengah berdiskusi dengan para kuasa hukum, ada Jutek Bongso, Titin Prialianti, dan juga Elsa Syarif. Pak Jutek, tadi sambil menuntaskan pernyataan Anda yang sempat terpotong, kalau kita dengan tidak bermaksud mengesampingkan prosedur hukum, tetapi ada peluang terang benderangnya sebuah kasus, tetapi secara prosedur belum dilalui. Anda melihat ini sebagai sebuah upaya pendekatan atau mungkin dalam tanda petik upaya mengakselerasi atau bahasa lain ini ngakalin hukum ini namanya nih. Komentar Anda Pak Jutek. Jadi gini Mas Doni, saya sampaikan kenapa kami sandingkan peristiwa Vina dan Eki ini ibarat dengan peristiwa Sengkon dan Karta tahun 1974 yang lalu. Ini hampir mirip Mas Doni, ya, bahwa pada saat diproses di 2016 yang lalu, semua saksi, semua fakta mengarah bahwa ini pembunuhan dan para 8 ya orang, masih 7 terpidana di dalam masih seumur hidup di dalam itu adalah pelaku pembunuhan dalam peristiwa Vina dan Eki. Belakangan semua saksi itu adalah mencabut dan mengatakan itu tidak benar dan mereka berani menyatakan itu di bawah sumpah, menyatakan itu di bawah sumpah di pengadilan peninjauan kembali di PN Cirebon, ya. Yang artinya bahwa mereka tahu konsekuensinya kalau mereka salah, ya, bahwa mereka melakukan itu dengan penuh dengan kesadaran dan belakangan kami cocokkan dengan fakta yang ada dan ternyata memang itu kelihatannya menurut kami bahwa itu bukan pembunuhan. Menurut saya dalam keadaan pengaku bahwa pelaku yang dituduh bersaksi mahkota seperti Dede mengaku bahwa itu cerita bohong, ya. Peristiwa penting ini terjadi sekali lagi oleh karena karangan ya cerita dari Aib dan Dede. Yang Dede hari ini menyatakan itu tidak benar. Kalau Dasar mengatakan itu tidak benar kan menurut saya ini kan keadaan genting yang harusnya tidak perlu berlama-lama ya, walaupun saya nggak mengatakan bahwa tidak perlu melalui proses hukum. Toh kami sudah lakukan karena kita orang hukum bahwa kita harus menghargai putusan yang sudah ada, inkra yang ada. Ya, menurut saya tidak ada alasan bagi Mahkamah Agung. Apalagi keterangan Dede yang mencabut keterangannya itu diiyakan oleh Liga Akbar. Karena persidangan 2016 lalu yang melihat dan mengiyakan peristiwa pembunuhan itu salah satunya Liga Akbar. Sekarang Liga Akbar menyatakan tidak benar dan sumbernya sama. Dia menyatakan bahwa diarahkan oleh seseorang sama seperti Dede yang bersaksi klop satu. Yang kedua adalah bahwa peristiwa malam itu para terpidana mengaku menginap di rumah kontrakan Pak RT. Para saksi saat itu tidak berani mengatakan melihat bahwa bersama-sama dengan para terpidana ini ada di rumah Pak RT. Dan sekarang mereka mencabut, itulah yang disampaikan Prof. Elsa tadi, ada Teguh dan kawan-kawan, ya, ada Okta, ada Pram, ya. Nah, ini mereka saat ini berani menyatakan bahwa itu cerita bohong, bahwa betul malam itu mereka sebenarnya bersama-sama. Ya, kemudian ada fakta baru bahwa ada yang melihat bahwa peristiwa itu adalah sebenarnya kecelakaan, yaitulah Ismail dan Purnomo, adik yang sedang menongkrong di jembatan Talun. Fakta-fakta yang lain itu begitu jelas, tidak ada bukti bahwa itu pembunuhan. Kenapa? Pisaunya tidak ada, DNA-nya tidak ada, bekas tusukannya tidak ada, ya. Kemudian lokasi TKP ini begitu jelas menurut saya. Cuma perlu juga Pak Jutek, kita juga mempertanyakan, ya saya mewakili publik tentu, soal kredibilitas saksi, termasuk dengan lahirnya keterangan-keterangan baru dari saksi baru Purnomo misalnya. Bagaimana Anda meyakinkan bahwa ini kredibel gitu loh, keterangan saksi ini? Oh ya gini Mas Doni, kami menghadirkan saksi kan bukan berarti dia mengaku datang kepada kami terus kami tampilkan itu menjadi novum seperti yang disampaikan tadi. Kan kami uji keterangannya berkesesuaian enggak. Ada Mas Doni beberapa saksi yang datang juga kepada kami tidak sampaikan, kami tidak majukan walaupun dia mengaku melihat dan dia berhenti karena tidak sesuai dengan rangkaian peristiwa, berkesesuaian dengan keterangan saksi dan yang lain. Ya, ada beberapa, tapi kami tidak hadirkan. Mungkin Mas Doni pernah dengar, ada yang pernah berketemu dengan kami di ini Bapak namanya sebelum persidangan ya. Ada yang menyatakan cerita, tapi kami ragukan keterangan mereka. Ada beberapa hal yang kami tidak cocok. Mas Doni, saya mau kasih tahu ya. Seperti ini ya, seperti Ismail dan Purnomo dan juga Adi yang mengatakan melihat
malam itu di kecelakaan, itu diperiksanya karena kami yang mendampingi ya, Adi ya, dan juga Ismail dan Purnomo ketika diperiksa Adi di Musafir Barreskrim, ini ya. ya, Adi Musafir ini, pertanyaan itu detail loh oleh teman-teman di Barreskrim loh. Ya. Tujuan dia duduk di sana, ngapain, dari mana, sebelumnya dari mana, terus ngapain, nginepnya di hotel mana, bersama dengan siapa, jam berapa, beli makan di mana. Lalu ditanya lagi, korek dengan keterangan yang lain sesuai enggak. Jawabannya Sampai konsisten. hotelnya, Mas. Ya, sampai hotel dari Ismail ditanya, kenapa kamu nginepnya di hotel situ? Kenapa nginep di hotel sana, kamu jalan ke sini? Kamu dari mana? Itu detail, Mas. Menurut saya teman-teman Mabes Polri ini sudah ahlinya lah. Ya. Jangan ngajarin bebek berenang kalau menurut saya kepada teman-teman di Mabes Polri. Artinya gitu kan. Pak Jutek, Anda pun pasti harus yakin bahwa saksi yang diajukan itu kredibel ya dan konsisten, begitu kan? Oh ya iya, kenapa kami berani mengajukan? Selain pengakuan mereka, kami cocokkan kan dengan kondisi TKP, barang bukti yang pernah dihadirkan. Kami ini bukan kita rekayasa ya, sesuatu yang sudah pernah dihadirkan. Ditambah dengan kesaksian bahwa itu nggak ada pembunuhan, maka kami yakin kami membuka alternatif. Ini loh, ada yang melihat ini kecelakaan. Terserahlah Mabes Polri dan juga Mahkamah Agung yang menilai yang kami hadirkan itu kredibel atau tidak gitu loh, Mas. Ya, baik. Gitu. Jadi sebenarnya kalau Bu Elsa meragukan kredibilitas saksi yang Anda sampaikan, tentu ada reasonnya juga, ada alasannya. Dalam hal ini Bu Elsa, bagaimana Anda mengomentari pernyataan Pak Jutek tadi? Ya, saya semua kasus tidak bisa ada dibanding-bandingkan ya. Apalagi kasus Sengkon dan Karta itu tahun 74 itu sebelum ada KUHAP. Karena kejadian itulah dibuatlah KUHAP, di mana kepolisian itu saat ini lagi ya sudah ada perangkatnya, ada Propam, ada Irwasum, ada pengawasannya, ada Kompolnas dan segala rupa itu komplit untuk melihat, mengawasi pekerjaan penyidik ya, berbeda dengan pada waktu itu dan karena belum ada KUHAP. Kemudian juga ada jaksa pun mengawasi prosesnya, bagaimana buktinya, ada P19 sampai akhirnya P21 ya, penyerahan fisik tahap kedua. Kemudian di persidangan pun tidak lagi, sekarang semua sidang itu bebas. Tidak boleh dilakukan pemborgolan dan segala rupa, dan bisa menjelaskan bebas dan bisa mencabut keterangan di persidangan. Ini modernisasi dan kebebasan ini sudah berbeda sekali pada dari zaman Sengkon Karta. Dan faktanya kan semua terdakwa itu mencabut keterangannya di persidangan itu, di perkara nomor 3 dan 4 itu mencabut. Berarti kan ada kebebasan, karena dia mencabut akhirnya didatangkanlah saksi verbalisan. Ini adalah suatu bukti pengawasan terhadap jangan sampai terjadi kasus-kasus yang rekayasa. Nah, oke. Karena itu sekarang sampai di PK. Ya kita tunggu putusan PK itu. Bagaimana putusan akhirnya kita tunggu. Kemudian juga masalah saksi-saksi yang saya bilang harus dilakukan verifikasi. Kan waktu itu saksi-saksi itu kan dari kepolisian, diverifikasi dengan dikonfrontir dengan saksi-saksi yang ada, kemudian di audit, divalidasi, itu baru benar. Dan kemudian yang kasus yang khusus untuk pencabutan keterangan itu tetap harus dalam proses. Kalau aturan hukum itu tidak bisa dilewati dengan alasan tunggu cicit dan cicit segala rupa, tetapi kan harus bahwa apa yang menjadi novum itu adalah bahwa dulu dia memberi keterangan palsu, sehingga dia harus diproses dulu memberi keterangan palsu, dan jika yang menyuruhnya ada sekaligus
apakah pelakunya maupun yang menyuruh itu kan mendapatkan hukuman yang sama. Iya, Bu Elsa, Bisa ini sekaligus saksi ini kan memang itu. belum muncul pada waktu 2016 saat ditangani Bu Titin kan, jadi Itu memang saksi yang belakangan. satu. Heeh. Saya kan bilang kan ada dua kategori, yang satu mencabut, yang satu saksi Saksi baru. baru. Heeh. Nah, ya saksi baru itu kan sama sekali tidak ada dari waktu 8 tahun lalu. Kenapa? Kok dibilang tidak ada tidak ada pemberitaan? Dari dulu udah viral kasus ini. Saya udah melihat pemberitaannya yang terdahulu 2016 sudah viral sekali. Kenapa yang orang ini 8 tahun yang lalu tidak muncul? Maksudnya Itu menjadi Anda menganggap ini saksi rekayasa begitu, Bu Elsa? Saya tidak bilang rekayasa, harus divalidasi, jangan disimpulkan. Kalau disimpulkan begini kan jadi saling mengadu domba saya dengan Pak Jutek. Saya tidak melakukan itu. Saya bilang itu harus diverifikasi. Ya. Kenapa tidak dari kepolisian juga? Apakah sudah tidak percaya dengan polisi? Nah, itu kan jadi pertanyaan. Itu nyambungnya lagi masalah-masalah satu image yang membuat menyudutkan kepolisian. Dan saya bilang saya tidak membela kepolisian atau segala, tapi saya membicarakan tentang fakta, Ya. tentang penyiksaan. Kenapa dulu tidak melaporkan? Padahal kan sudah begitu sudah proses dan semuanya punya lawyer. Apalagi lawyer dulu yang 6, kalau nggak salah 6 atau 5 ya. Itu Pak siapa itu lawyernya dari terdakwa ini adalah mantan polisi Polda Jabar, Pak Yongki ya. Kalau saya sendiri kenal sama beliau itu. Jadi kalau dibilang nggak ada dana, buktinya kan punya lawyer semua memiliki lawyer. Oke. Berbedanya hanya pada tanggal 31 September aja sampai BAP sampai tanggal 1 mereka tidak menggunakan lawyer, tapi sakat tatal, karena udah ditanya mereka belum mau. Ya. Tapi sakat tatal itu ada neneknya, ada kakeknya, ada neneknya, ada ibunya ya kalau nggak salah. Keluarganya mereka tidak menggunakannya, tapi mereka didampingi oleh keluarganya langsung. Ya. Ya. Terus ada di versi, ada formulir B4, adanya gerasi. Jadi ini mau diapakan? Ya, Kalau Bu. dibilang takut, kenapa sampai 8 tahun setelah kasus viral, udah begitu orang banyak. Ya, baik Bu Elsa. Kalau soal ini memang yang bisa jawab Bu Titin. Iya, karena yang mengawal di awal kasus ini kan Bu Titin. Jadi Bu Titin, saya minta Anda flashback itu lagi. Tanyain soal di versi dia ada tanda tangannya dulu. Dia sebagai lawyer kedua, lawyer pertanyaan almarhum yang saya tahu Pak Samsudin kalau nggak salah. Ya, itu baik. terlibat menandatangani di versi. Ya, Bu Titin, bagaimana